Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Kita hari ini akan melakukan sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K, kompetensi teknis. Kemudian jabatannya adalah operator layanan operasional bagian ke-19. Nah, ini nanti akan ada sebanyak 60 ya. 60 soal yang akan kita simulasikan. Kemudian soal-soal yang dibuat ya, yang disusun sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau materi pokok Menpan RB. Kemudian soal yang disusun juga itu disesuaikan dengan field record ya, atau soal yang keluar di ujian tahap 1 kemarin. Nah, baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatannya. Nah, ini merupakan materi pokok ya yang ditetapkan oleh Menpan RB. Ada 8, jadi semua soal-soal yang diujikan nanti itu dasarnya adalah 8 materi pokok ini. Nah, kemudian sesuai dengan pengalaman tahap 1 bahwasanya ada soal-soal TIU juga teman-teman ya. Ada soal-soal TIU juga yang keluar di ujian ya. Oleh karena itu teman-teman belajar juga soal-soal TIU ya. Dalamnya nanti akan ada sinonim, ya, persamaan kata, lawan kata, antonim, kemudian kesimpulan atau perbandingan, kemudian perhitungan sederhana, menghitung jarak, waktu, keuntungan, persentase, dan lain sebagainya. Intinya di ujian tahap 1 kemarin, TIU, soal-soal TIU ya, itu keluar teman-teman. Nah, maka oleh karena itu teman-teman juga mesti belajar soal-soal TIU. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Ketika terjadi perbedaan antara fisik sarana dan dokumen pengantar, langkah yang tidak tepat dilakukan operator adalah A. Melakukan pencatatan selisih dalam log buku harian. B. Menginformasikan kepada pejabat pengadaan. C. Menyesuaikan data dokumen agar sesuai dengan barang. D. Menolak pencatatan sebelum klarifikasi resmi. Atau E. Meminta pernyataan tertulis dari penyedia. Yang benar ini jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang C, teman-teman ya, yang tidak tepat. Kenapa? Kita lihat pembahasan. Mengubah data dokumen tanpa otorisasi adalah pelanggaran. Perbedaan harus ditangani secara resmi dan terdokumentasi ya. Jadi jawabannya yang C ya. Menyesuaikan data dokumen agar sesuai dengan barang. Ini tidak tepat untuk dilakukan seorang operator. Selanjutnya, salah satu indikator kepatuhan prosedural dalam penerimaan dokumen sarana dan prasarana adalah A. Dokumen diketik dalam format Microsoft Word standar. B. Dokumen telah ditandatangani semua pihak terkait dan disestempel. C. Dokumen disimpan secara pribadi oleh operator. D. Dokumen disusun berdasarkan urutan fisik barang. Atau E. Dokumen dikirim melalui kurir resmi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang B. Pembahasan, tanda tangan, dan stempel menunjukkan legalitas dan pengesahan dokumen oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga B ya. Dokumen telah ditandatangani semua pihak terkait dan distempel. Selanjutnya, apa akibat dari tidak mengarsipkan dokumen sarana dan prasarana dengan sistematis? A. Tidak berdampak karena semua dokumen juga dikirim secara digital. B. Proses audit internal menjadi lebih cepat. C. Rentan terhadap kehilangan informasi penting untuk pertanggungjawaban. D. Memberikan fleksibilitas lebih kepada operator. Atau E. Meningkatkan transparansi karena dokumen tersebar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan, tanpa pengarsipan sistematis, dokumen bisa hilang atau tidak ditemukan saat dibutuhkan untuk audit atau klarifikasi ya. Sehingga jawabannya C. Rentan terhadap kehilangan informasi penting untuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, dokumen pengadaan sarana dianggap valid apabila A. Telah dicetak dengan kertas berlogo instansi.
B. Telah diverifikasi, lengkap, ditandatangani, dan sesuai aturan. C. Diberikan langsung oleh vendor terpercaya. D. Disimpan oleh kepala seksi. Atau E. Telah diinput ke dalam spreadsheet lokal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasannya, validitas dokumen ditentukan oleh kesesuaian formal dan substantif dengan regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ya, jawabannya yang B. Telah diverifikasi, lengkap, ditandatangani, dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, fungsi utama dari berita acara serah terima dokumen atau BASTD adalah A. Bukti pengeluaran anggaran operasional. B. Dokumen pelengkap untuk pengajuan perjalanan dinas. C. Bukti legal bahwa proses penyerahan telah terjadi sesuai prosedur. D. Formulir pelaporan ke Kementerian Keuangan. Atau E. Catatan tidak resmi yang dapat diubah sewaktu-waktu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan BASTD ya, atau berita acara serah terima dokumen adalah dokumen formal yang menyatakan bahwa suatu penyerahan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tanggung jawab. Jadi C ya, bukti legal bahwa proses penyerahan telah terjadi sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, langkah paling awal yang wajib dilakukan oleh petugas operator saat menerima dokumen fisik, sarana, dan prasarana dari pihak penyedia adalah A. Membuat berita acara penerimaan barang. B. Memeriksa kondisi fisik barang berdasarkan spesifikasi teknis. C. Mengarsipkan dokumen dalam sistem digital. D. Memverifikasi kesesuaian dokumen dengan daftar pengadaan. Atau E. Melaporkan langsung kepada pejabat pembuat komitmen. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan langkah awal yang esensial adalah verifikasi dokumen terhadap daftar pengadaan agar tidak ada kesalahan administratif. Pemeriksaan fisik dilakukan setelah dokumen diverifikasi ya. Jadi yang awal itu adalah yang D ya. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dulu dengan daftar pengadaan. Selanjutnya, dalam konteks pemeriksaan administratif, dokumen sarana dan prasarana dinyatakan tidak lengkap apabila A. Tidak terdapat tanda tangan penyedia barang, B. Tidak mencantumkan kode barang sesuai e-katalog, C. Tidak dilampirkan foto barang, D. Tidak disertai dengan faktur pajak asli, atau E. Tidak diketik menggunakan format standar Excel. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan tanda tangan merupakan bukti otentikasi dokumen. Tanpa itu, dokumen belum dianggap sah menurut prosedural administratif. Jadi jawabannya A ya. Tidak terdapat tanda tangan penyedia barang. Selanjutnya, jika operator menemukan dokumen yang berbeda format dari ketentuan instansi, maka langkah yang paling tepat adalah A. Mengembalikan dokumen dan menolak proses pemeriksaan. B. Mengubah format dokumen agar sesuai lalu meneruskannya. C. Melaporkan perbedaan format kepada pejabat terkait. D. Menandatangani dokumen jika substansi sudah benar. Atau E. Menyimpan dokumen sebagai arsip sementara. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan operator tidak boleh melakukan perubahan format secara sepihak. Perbedaan harus dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai hierarki wewenang. Sehingganya yang C ya, yang harus dilakukan ya, yaitu melakukan pelaporan ya, perbedaan tersebut atau perbedaan format kepada pejabat terkait. Selanjutnya, ketika operator menemukan bahwa nomor surat pada dokumen berbeda dengan sistem digital, tindakan yang tidak sesuai aturan adalah A. Melakukan koreksi langsung di dokumen fisik. B. Menandai dokumen sebagai tidak sinkron. C. Melakukan pencocokan ulang dengan penyedia. D. Menunda verifikasi sambil menunggu klarifikasi. Atau E. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan koreksi langsung tanpa otorisasi adalah pelanggaran administrasi. Operator hanya berwenang mencatat dan melaporkan perbedaan ya. Jadi yang tidak boleh ya atau tidak sesuai aturan itu yang A ya, melakukan koreksi langsung di dokumen fisik. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan, dokumen berita acara serah terima dianggap sah apabila A. ditandatangani oleh operator dan penyedia saja, B. disertai dengan foto kegiatan serah terima, C. ditandatangani oleh semua pihak terkait dan distempel resmi, D. dilampirkan setelah proses audit keuangan selesai, atau E. dikirim melalui email resmi tanpa salinan fisik. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Keabsahan BAST ya atau berita acara serah terima ditentukan oleh tanda tangan seluruh pihak, penyedia, penerima, dan pejabat terkait, serta distempel institusi sebagai bukti formal. Jadi jawabannya C ya, ditandatangani oleh semua pihak terkait dan distempel resmi. Selanjutnya, penggunaan tinta selain warna hitam atau biru dalam mencatat buku kendali bisa beresiko karena A. buku kendali akan terlihat lebih berwarna dan tidak formal, B. tidak akan bisa dibaca oleh mesin scanner, C. bisa dianggap tidak sah menurut aturan administrasi standar, D. mudah pudar dan tidak bisa dibaca oleh operator lain, atau E. hanya bisa dibaca oleh petugas khusus. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan aturan umum administrasi mewajibkan penggunaan tinta hitam atau biru untuk keperluan legal dan audit. Warna lain dianggap tidak sah dan informal ya. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Bisa dianggap tidak sah menurut aturan administrasi standar. Selanjutnya, dalam kasus pencatatan dokumen ke dalam buku kendali, operator mencatat data barang berdasarkan dugaannya sendiri, bukan berdasarkan dokumen resmi. Hal ini dapat menyebabkan A. ketidaksesuaian data dengan dokumen pendukung, B. terhindarnya kelambatan pelaporan keuangan, C. percepatan distribusi barang ke unit kerja, D. tercapainya efisiensi manajemen barang, atau E. akurasi data menjadi lebih baik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang A. Pembahasan operator harus berpegang pada dokumen resmi. Dugaan atau asumsi tidak dapat dijadikan dasar pencatatan formal dalam administrasi pemerintah. Jadi jawabannya A ya. Jadi ketidaksesuaian data dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, saat mencatat barang ke dalam buku kendali, operator tidak menemukan nomor surat pengantar. Tindakan yang paling sesuai prosedur adalah A. mengisi dengan nomor surat sebelumnya, B. meninggalkan kolom kosong dan melanjutkan pencatatan, C. meminta salinan surat pengantar yang sah dari penyedia, D. mengganti dengan nomor faktur sebagai pengganti, atau E. melaporkan kepada kepala unit untuk diisi belakangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan setiap entry dalam buku kendali harus didukung dokumen resmi. Jika nomor surat tidak ada, dokumen sah harus diminta sebelum pencatatan ya. Jadi jawabannya C ya. Jadi meminta salinan surat pengantar yang sah dari penyedia. Selanjutnya, apabila operator melakukan koreksi pada buku kendali, maka cara koreksi yang diakui secara administrasi adalah A. menghapus dengan correction pen, lalu menulis ulang, B. mencoret dengan satu garis, beri paraf, dan tulis data yang benar, C. menulis ulang seluruh entry di halaman baru, D. mengosongkan bagian tersebut dan menunggu arahan, E. mengganti halaman baru tanpa menghapus data sebelumnya. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan koreksi yang sah dalam dokumen manual dilakukan dengan mencoret satu garis.
tanpa menghapus isi awal, disertai paraf dan koreksi yang benar. Jadi jawabannya B ya. Yang diakui secara administrasi yaitu mencoret dengan satu garis, kemudian diberikan paraf dan ditulis data yang benar di situ ya. Selanjutnya, tujuan utama dari pencatatan dokumen sarana dan prasarana ke dalam buku kendali adalah A. Menjadi dasar penghitungan tunjangan kinerja, B. Menjadi acuan laporan keuangan kas daerah, C. Menjadi bukti pengeluaran anggaran langsung, D. Menjamin keterlacakan, akuntabilitas, dan bukti transaksi administratif, atau E. Menyederhanakan tugas staf gudang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan, buku kendali bukan hanya catatan, tetapi merupakan dokumen legal untuk menjamin keterlacakan aset, akuntabilitas proses pengadaan, dan pertanggungjawaban audit ya. Jadi D ya teman-teman, menjamin keterlacakan, akuntabilitas, dan bukti transaksi administratif. Selanjutnya, langkah pertama yang wajib dilakukan oleh operator layanan sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait adalah A. Melakukan pengecekan kondisi fisik barang, B. Mencatat barang ke dalam buku distribusi, C. Menyiapkan berita acara serah terima, D. Memastikan barang telah diterima dari penyedia, atau E. Meminta tanda tangan pejabat pengadaan. Jawabannya benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan, pengecekan fisik sangat penting untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi sebelum didistribusikan dilakukan ya. Sebelum distribusi dilakukan. Jawabannya A ya teman-teman. Jadi dilakukan dulu pengecekan kondisi fisik barang. Selanjutnya, dokumen utama yang harus dibuat dan dilampirkan saat operator mendistribusikan barang ke unit lain adalah A. Faktur pembelian dari vendor, B. Surat permintaan barang dari kepala unit, C. Berita acara distribusi barang atau serah terima, D. Laporan realisasi anggaran pengadaan, atau E. Daftar inventaris ruangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan, berita acara distribusi barang adalah bukti formal dan legal bahwa distribusi telah dilakukan dan diterima oleh unit yang bersangkutan. Jadi jawabannya yang C ya. Berita acara distribusi barang atau serah terima. Selanjutnya, jika barang didistribusikan tanpa adanya pencatatan atau dokumentasi, resiko paling serius yang mungkin terjadi adalah A. Barang tidak digunakan sesuai fungsinya, B. Laporan keuangan menjadi terlambat, C. Barang tidak tercatat dalam sistem aset negara, D. Unit penerima tidak mengetahui asal barang, atau E. Operator tidak mendapatkan tunjangan distribusi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, distribusi yang tidak terdokumentasi dapat menyebabkan barang tidak tercatat dalam sistem aset dan berpotensi menjadi barang tak bertuan dalam audit. Jadi jawabannya yang C ya, barang tidak tercatat dalam sistem aset negara. Selanjutnya, operator layanan harus mencocokkan data barang dengan dokumen distribusi. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk bagian yang wajib dicocokkan? A. Jenis dan jumlah barang, B. Lokasi penyimpanan sementara, C. Nomor surat pengantar, D. Unit penerima, atau E. Tanggal pendistribusian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang B ya. Pembahasan, lokasi penyimpanan sementara bersifat teknis internal dan bukan bagian dari dokumen formal distribusi yang wajib dicocokkan ya. Jadi yang tidak termasuk bagian yang wajib dicocokkan yaitu yang B, lokasi penyimpanan sementara. Selanjutnya, distribusi sarana ke unit-unit kerja harus dilakukan berdasarkan A. Rekomendasi dari vendor, B. Jadwal distribusi tahunan yang berlaku, C.
surat permintaan resmi dari unit terkait, dan persetujuan pimpinan. D. Arahan langsung dari staf teknis lapangan. Atau E. Pertimbangan pribadi operator untuk efisiensi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan distribusi harus dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dan otorisasi resmi, bukan berdasarkan inisiatif operator atau pihak luar ya. Jadi jawabannya C ya, surat permintaan resmi dari unit terkait dan persetujuan dari pimpinan. Selanjutnya, inventarisasi barang, sarana, dan prasarana harus dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan. A. Setiap bulan setelah tutup buku anggaran. B. Setiap 3 tahun anggaran berjalan. C. Setiap awal dan akhir tahun anggaran. D. Setiap kali ada rotasi kepala unit. Atau E. Hanya saat terjadi pemeriksaan dari BPK. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan berdasarkan aturan umum di instansi pemerintah, inventarisasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun, yaitu di awal dan di akhir tahun anggaran untuk kebutuhan laporan dan audit ya. Jadi jawabannya C ya. Setiap awal dan akhir tahun anggaran. Selanjutnya, jenis barang yang termasuk dalam inventarisasi sarana dan prasarana meliputi A. Barang habis pakai dan dokumen dinas. B. Alat tulis kantor dan makanan rapat. C. Semua barang yang dibeli dari APBN atau APBD tanpa kecuali. D. Perlengkapan pribadi dan logistik rumah tangga. Atau E. Barang modal dan barang inventaris non habis pakai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang E ya. Pembahasan barang inventaris adalah barang yang memiliki usia pakai panjang dan bernilai manfaat jangka panjang, seperti meja, kursi, laptop, AC, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman ya. Barang modal dan barang inventaris non habis pakai ya. Kalau yang habis pakai bukan inventaris, misalnya kayak tinta, konsumsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi kode barang dalam proses inventarisasi adalah A. Sebagai identitas administratif untuk distribusi internal. B. Untuk menentukan nilai tukar barang saat pelelangan. C. Untuk membedakan barang milik instansi pusat dan daerah. D. Sebagai penanda unik yang membedakan satu barang dari lainnya. Atau E. Untuk menyesuaikan harga pasar terkini. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan kode barang adalah bagian dari sistem klasifikasi aset dan berfungsi sebagai identitas unik dalam pengelolaan dan pelacakan barang milik negara atau milik daerah. Jadi jawabannya D ya, sebagai penanda unik yang membedakan satu barang dari lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan inventarisasi, jika ditemukan barang yang tidak terdaftar dalam KIB dan tidak memiliki dokumen pendukung, maka langkah yang tepat adalah A. Menyimpannya tanpa mencatat agar tidak memicu temuan. B. Langsung memasukkan ke dalam KIB ya sebagai temuan baru. C. Mengusulkan barang sebagai hasil hibah tidak tercatat. D. Melaporkan temuan tersebut untuk verifikasi legalitasnya. Atau E. Menyimpannya di gudang sambil menunggu instruksi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan barang tanpa data pendukung tidak bisa langsung dicatat. Operator harus melaporkannya agar diverifikasi legalitasnya. Bisa jadi hibah, pembelian mandiri, atau titipan ya. Jadi jawabannya D ya. Jadi hal tersebut harus dilaporkan ya. Untuk dilakukan verifikasi tentunya legalitasnya. Barang itu dari mana gitu kan. Dari hibah, atau dari pembelian mandiri, atau dari titipan, atau dari yang lain. Selanjutnya, tujuan akhir dari proses inventarisasi barang oleh operator adalah A. Memastikan semua unit menerima barang yang dianggarkan. B. Menentukan
berapa besar anggaran tambahan yang dibutuhkan. C. Menyediakan data akurat untuk pelaporan aset dan pertanggungjawaban. D. Mencocokkan pengadaan barang dengan kebutuhan pegawai. Atau E. Menghitung ulang belanja modal instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan inventarisasi adalah dasar dari akuntabilitas pengelolaan barang milik negara atau daerah yang digunakan dalam pelaporan aset tetap dan keuangan pemerintah. Jadi jawabannya C ya, menyediakan data akurat untuk pelaporan aset dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, salah satu tugas utama operator layanan operasional dalam pengelolaan penggunaan barang inventaris adalah A. Menyimpan barang yang tidak digunakan dalam jangka panjang. B. Mengatur distribusi barang sesuai permintaan vendor. C. Menyusun dan mengelola jadwal penggunaan barang secara efisien. D. Menyusun pengadaan barang baru untuk menggantikan yang lama. Atau E. Melaporkan barang kepada tim keuangan setiap bulan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan pengaturan jadwal penggunaan barang yang optimal adalah bagian dari efisiensi layanan operasional dan pemanfaatan aset yang akuntabel. Jadi jawabannya C ya. Menyusun dan mengelola jadwal penggunaan barang secara efisien. Selanjutnya, barang inventaris yang digunakan oleh unit kerja harus dicatat dalam A. Buku peminjaman atau register penggunaan barang. B. Daftar pengeluaran barang ATK. C. Buku tamu internal. D. Laporan anggaran keuangan bulanan. Atau E. Surat permintaan barang tahunan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan register penggunaan atau buku peminjaman mencatat waktu, pengguna, kondisi, dan keperluan barang untuk kontrol dan pelacakan. Ya, sehingga jawabannya A ya, buku peminjaman atau register penggunaan barang. Selanjutnya, jika suatu unit meminta penggunaan barang inventaris untuk kegiatan tertentu, operator wajib A. Menyerahkan barang tanpa proses administrasi. B. Menyusun berita acara pengembalian terlebih dahulu. C. Menunggu perintah langsung dari kepala bagian umum. D. Memverifikasi kelayakan dan ketersediaan barang tersebut. E. Menggantinya dengan barang baru yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan operator harus memastikan barang dalam kondisi siap dan tersedia agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak mengganggu unit lain. Jadi jawabannya yang D ya. Memverifikasi kelayakan dan ketersediaan barang tersebut. Selanjutnya, penggunaan barang inventaris harus mempertimbangkan prinsip A. Fleksibilitas unit pengguna. B. Kebutuhan mendesak setiap staf. C. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. D. Keinginan pimpinan unit kerja. Atau E. Kemampuan anggaran tahunan. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. Pembahasan dalam pengelolaan aset pemerintah, prinsip efektif, efisien, dan akuntabel menjadi landasan utama dalam penggunaan barang. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, jika terjadi penggunaan barang inventaris tanpa persetujuan operator atau tanpa pencatatan, maka A. Barang tetap dapat digunakan jika untuk kepentingan dinas. B. Tanggung jawab sepenuhnya berada di staf pengguna. C. Barang dianggap tidak digunakan secara sah. D. Penggunaan tetap dicatat belakangan oleh operator. E. Tidak menjadi masalah jika barang dikembalikan utuh. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan setiap penggunaan tanpa prosedur resmi dan dokumentasi dianggap tidak sah dan bisa menjadi temuan dalam audit internal maupun eksternal. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Jadi barang itu dianggap tidak digunakan secara sah.
Selanjutnya, surat resmi yang digunakan untuk permohonan penggunaan barang inventaris secara sementara adalah A. Surat keterangan penggunaan barang, B. Surat izin peminjaman inventaris, D. Nota dinas pendistribusian barang, D. Surat tugas pemanfaatan barang, atau E. Surat permohonan penggunaan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, yang E tentunya ya. Pembahasan permohonan penggunaan barang dilakukan melalui SPPB ya, atau Surat Permohonan Penggunaan Barang. Dilengkapi detail, waktu, keperluan, dan penanggung jawab pemakai. Jadi E ya. Surat Permohonan Penggunaan Barang atau SPPB. Selanjutnya, setiap penggunaan barang inventaris oleh staf harus dilandasi prinsip A. Kepemilikan pribadi sementara, B. Rotasi antar pegawai, C. Tanggung jawab penggunaan yang terdata, D. Fleksibilitas selama jam kerja, atau E. Peminjaman tanpa pengawasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C tentunya. Pembahasan setiap pengguna bertanggung jawab atas barang yang dipinjam dan penggunaan tersebut harus terdata serta bisa ditelusuri. Jadi jawabannya C ya, tanggung jawab penggunaan yang terdata. Selanjutnya, operator layanan bertanggung jawab terhadap penggunaan barang oleh unit kerja kecuali A. Memberi arahan teknis penggunaan barang, B. Mengatur jadwal pemakaian bersama, C. Menetapkan sanksi atas kerusakan barang, D. Mencatat waktu peminjaman dan pengembalian, atau E. Melakukan evaluasi tingkat penggunaan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan penetapan sanksi adalah wewenang pimpinan. Operator hanya mengatur, mencatat, dan melaporkan temuan, bukan menghukum. Ya, jadi jawabannya C ya. Yang bukan itu yaitu menetapkan sanksi atas kerusakan barang. Karena itu merupakan ranah pimpinan. Selanjutnya, ketika barang inventaris telah dikembalikan, operator harus A. Segera mendistribusikannya ke unit berikutnya, B. Melaporkan ke bagian keuangan, C. Melakukan pengecekan kondisi dan mencatat pengembalian, D. Menyimpan barang tanpa perlu diperiksa ulang, atau E. Menyerahkannya ke vendor untuk evaluasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar yang C. Pembahasan pemeriksaan kondisi barang setelah pengembalian penting untuk mengevaluasi kerusakan, kelengkapannya, dan kesiapan barang untuk penggunaan selanjutnya. Ya, jadi jawabannya yang C ya, melakukan pengecekan kondisi dan mencatat pengembalian. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk barang inventaris yang harus diatur penggunaannya secara ketat? A. Laptop kerja dinas, B. Proyektor rapat, C. Printer kantor, D. Alat pemadam api ringan, atau E. Pulpen dan kertas memo. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan barang habis pakai seperti alat tulis itu tidak termasuk kategori inventaris dan tidak memerlukan pengaturan penggunaan yang ketat ya. Jadi yang tidak termasuk itu yang E ya, pulpen dan kertas memo. Selanjutnya, langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh operator sebelum mengatur penggunaan sarana dan prasarana adalah A. Melaporkan seluruh daftar kebutuhan kepimpinan unit, B. Menyusun jadwal pengadaan baru, C. Melakukan pendataan terhadap ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, D. Mengalokasikan langsung barang ke unit-unit yang membutuhkan, atau E. Membuat berita acara peminjaman barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang C. Pembahasan pengaturan penggunaan harus diawali dengan pendataan kondisi aktual, sarana, dan prasarana untuk memastikan alokasi dan jadwal penggunaan tepat sasaran. Ya, jadi C ya, melakukan pendataan terhadap ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Selanjutnya, jika ada beberapa unit kerja yang mengajukan permintaan penggunaan ruang rapat yang sama, maka operator harus A. Menyerahkan keputusan ke pimpinan tertinggi, B. Memberikan secara bergiliran sesuai urutan surat masuk,
C. Menolak salah satu permintaan secara acak. D. Menganalisis urgensi dan menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan strategis. E. Menyerahkan ruang kepada unit yang paling sering menggunakannya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan. Operator wajib mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan tugas, bukan hanya berdasarkan siapa yang lebih dulu mengajukan. Jadi jawabannya yang D ya. Menganalisis urgensi dan menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan strategis. Selanjutnya, dokumen formal yang biasa digunakan untuk mencatat penggunaan sarana seperti kendaraan dinas atau ruang kerja adalah A. Nota dinas pengadaan. B. Surat keputusan peminjaman barang. C. Formulir penggunaan sarana prasarana dan berita acara. D. Laporan evaluasi penggunaan harian. Atau E. Lembar disposisi internal barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Penggunaan sarana dan prasarana perlu dicatat dalam formulir peminjaman dan berita acara penggunaan sebagai bukti legal dan bagian dari pengawasan aset. Jadi jawabannya C. Formulir penggunaan sarana, prasarana, dan berita acara. Selanjutnya, prinsip utama dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana oleh operator adalah A. Efisiensi, kemanfaatan, dan akuntabilitas. B. Kecepatan distribusi dan kemudahan pengguna. C. Kepentingan pribadi pengguna dan fleksibilitas kerja. D. Keamanan barang dan rotasi internal antar pegawai. Atau E. Pemerataan distribusi tanpa memandang fungsi unit. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Penggunaan aset pemerintah harus memenuhi prinsip efisiensi ya, tidak boros, kemanfaatan sesuai kebutuhan, dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya A ya, efisiensi, pemanfaatan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa operator berhasil mengatur penggunaan sarana dan prasarana dengan baik adalah A. Seluruh unit mendapatkan barang baru setiap tahun. B. Tidak ada permintaan yang ditolak selama setahun. C. Tingkat kerusakan barang dan konflik pemanfaatan rendah. D. Semua barang disimpan di gudang dan tidak digunakan. Atau E. Barang digunakan secara fleksibel tanpa prosedur. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Pengaturan yang baik ditunjukkan dari minimnya kerusakan, sengketa penggunaan, serta keluhan dari unit kerja, bukan dari kuantitas barang yang tersedia. Jadi jawabannya C ya. Jadi tingkat kerusakan barang dan konflik pemanfaatan rendah. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab utama operator layanan operasional dalam memeriksa sarana dan prasarana adalah memastikan bahwa A. Sarana dan prasarana tersedia sesuai anggaran. B. Kondisi sarana dan prasarana sesuai spesifikasi teknis. C. Seluruh inventaris digunakan setiap hari. D. Seluruh dokumen pengadaan telah diarsipkan. Atau E. Tidak ada perubahan layout ruangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar, yang B. Pembahasan. Operator bertugas memastikan kondisi aktual sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar operasional, bukan hanya ketersediaannya atau penggunaannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kondisi sarana dan prasarana sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya, jika ditemukan peralatan yang tidak berfungsi saat pengecekan berkala, langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh operator adalah A. Mengganti langsung dengan peralatan baru. B. Membuat laporan resmi kepada atasan. C. Menghapus dari daftar inventaris. D. Menyimpan kembali peralatan ke gudang. Atau E. Menghubungi rekan kerja untuk perbaikan. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan prosedur standar dalam instansi pemerintah mewajibkan pelaporan resmi kepada atasan sebelum dilakukan tindakan lanjutan terkait kerusakan aset. Jadi jawabannya B ya, membuat laporan resmi kepada atasan. Selanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, dokumen apa yang paling penting untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan awal? A. Berita acara pemeriksaan. B. Surat jalan pengiriman barang. C. Rencana kebutuhan barang milik negara. D. Surat keputusan pengadaan. Atau E. Rencana anggaran biaya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan RKBMN ya atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara adalah dokumen perencanaan utama yang memuat kebutuhan real instansi. Operator perlu merujuk ke dokumen ini untuk menilai apakah fasilitas telah dipenuhi sesuai kebutuhan awal. Jadi jawabannya yang C ya, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Selanjutnya, pemeriksaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan prinsip akuntabilitas. Apa makna prinsip ini dalam konteks tersebut? A. Operator harus membuat berita acara untuk setiap temuan. B. Operator bertanggung jawab penuh atas pengadaan barang. C. Seluruh hasil pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. D. Operator bebas menentukan metode pemeriksaan. Atau E. Pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan pengamatan visual. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pemeriksaan, baik secara teknis maupun administratif. Ya, jadi jawabannya C ya. Seluruh hasil pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan indikator efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Semua barang telah tercatat dalam SIMAK BMN. B. Proses pemeriksaan dilakukan dalam waktu singkat. C. Semua ruang kerja bersih dan terorganisir. Atau D. Laporan pemeriksaan mengidentifikasi kondisi aktual dan rekomendasi perbaikan. E. Seluruh staf hadir saat pemeriksaan dilakukan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan efektivitas pemeriksaan ditunjukkan dari kualitas informasi dalam laporan, termasuk temuan dan tindak lanjut yang direkomendasikan. Jadi jawabannya yang D ya. Laporan pemeriksaan mengidentifikasi kondisi aktual dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, tanggung jawab utama operator dalam pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi A. Penggantian barang secara langsung tanpa laporan. B. Perencanaan pengadaan barang baru setiap bulan. C. Pencatatan kondisi barang dan pelaporan kerusakan. D. Pemberian sanksi kepada pengguna barang yang lalai. Atau E. Pembelian cadangan barang tanpa persetujuan atasan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan pemeliharaan dimulai dari pencatatan kondisi real barang. Operator harus melakukan dokumentasi secara berkala dan melaporkan bila ada kerusakan atau penurunan fungsi. Jadi jawabannya yang C. Pencatatan kondisi barang dan pelaporan kerusakan. Selanjutnya, saat operator menemukan AC kantor mengalami gangguan fungsi, langkah awal yang paling prosedural adalah A. Menunggu perintah dari atasan. B. Menghubungi teknisi eksternal secara langsung. C. Mengisi formulir permintaan perbaikan dan melaporkannya. D. Menghentikan penggunaan dan melepas AC tersebut. E. Memindahkan AC ke ruangan lain yang lebih jarang digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C.
Pembahasan operator wajib mengikuti alur administrasi perbaikan sesuai SOP, yaitu dengan mengisi form permintaan perbaikan dan menyampaikannya ke pihak berwenang. Ya, jadi jawabannya C ya. Mengisi formulir permintaan perbaikan dan melaporkannya. Selanjutnya, tujuan utama dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah A. Menghindari pengawasan dari inspektorat. B. Menurunkan biaya operasional jangka pendek. C. Mengurangi beban kerja pegawai pengguna. D. Menyederhanakan proses penghapusan aset. Atau E. Menjamin keberlangsungan fungsi dan umur pakai aset. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan fungsi utama pemeliharaan adalah menjaga agar aset tetap dalam kondisi fungsional, aman digunakan, dan bertahan lebih lama sesuai siklus hidupnya. Jadi jawabannya E ya. Menjamin keberlangsungan fungsi dan umur pakai aset. Selanjutnya, jenis pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan bersifat preventif disebut A. Pemeliharaan korektif, B. Pemeliharaan reaktif, C. Pemeliharaan prediktif, D. Pemeliharaan preventif, atau E. Pemeliharaan darurat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan pemeliharaan preventif adalah kegiatan berkala yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, seperti pengecekan berkala, pelumasan, dan pembersihan. Jadi jawabannya D ya, pemeliharaan preventif. Selanjutnya, manakah dari pilihan berikut ini yang bukan termasuk contoh kegiatan pemeliharaan ringan? A. Pengecekan baut dan sekrup meja kerja. B. Pelumasan engsel pintu ruangan arsip. C. Penggantian unit AC karena rusak total. D. Pembersihan filter air dispenser. E. Pemeriksaan kebocoran pada wastafel toilet. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, yang C. Pembahasan penggantian unit AC karena rusak total termasuk dalam kategori pemeliharaan berat atau pengadaan ulang, bukan pemeliharaan ringan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang bukan pemeliharaan ringan yaitu penggantian unit AC karena rusak total. Selanjutnya, peminjaman barang hanya bisa dilakukan jika A. Ada persetujuan lisan dari kepala ruangan, B. Tidak ada kegiatan lain di hari tersebut, C. Barang tersedia, layak pakai, dan sudah tercatat, D. Barang tersebut belum pernah dipinjam dalam 1 bulan terakhir, atau E. Operator menyetujui tanpa syarat administratif. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan kelayakan dan ketersediaan barang serta pencatatan inventaris adalah syarat mutlak sebelum barang dapat dipinjamkan sesuai dengan prosedur. Jadi jawabannya C ya. Barangnya ada ya atau tersedia, kemudian layak pakai, dan barang tersebut memang sudah tercatat. Selanjutnya, berikut ini bukan merupakan tanggung jawab operator dalam proses layanan peminjaman sarana prasarana adalah A. Mengatur jadwal peminjaman, B. Menyusun dan mengarsipkan formulir peminjaman, C. Melakukan pemeriksaan fisik barang setelah dikembalikan, D. Menentukan sanksi kepada peminjam yang melanggar aturan, E. Menyampaikan laporan penggunaan berkala ke bagian umum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan penentuan sanksi bukan wewenang operator, melainkan pejabat struktural sesuai ketentuan yang berlaku. Operator hanya mendokumentasikan dan melaporkan. Jadi jawabannya D ya. Menentukan sanksi kepada peminjam yang melanggar aturan. Selanjutnya, barang yang telah dikembalikan dari peminjaman sebaiknya segera A. Dicatat sebagai barang baru, B. Disimpan di tempat semula dan diperiksa kondisinya,
C. Dipinjamkan kembali tanpa pemeriksaan. D. Dihapus dari daftar penggunaan. Atau E. Dipindah ke unit kerja lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan barang yang kembali dari peminjaman harus diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan. Lalu dikembalikan ke tempat penyimpanan yang ditetapkan. Ya, jadi jawabannya B ya. Disimpan di tempat semula dan diperiksa kondisinya. Selanjutnya, ketika terjadi permintaan peminjaman barang oleh pihak luar instansi, operator wajib A. Langsung menolak tanpa pengecekan. B. Memberikan persetujuan lisan. C. Meminta surat izin resmi dari pimpinan instansi. D. Menyediakan barang dengan catatan waktu terbatas. Atau E. Mengalihkan tanggung jawab ke pegawai fungsional umum. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan peminjaman oleh pihak luar hanya dapat dilakukan berdasarkan izin resmi pimpinan atau pejabat berwenang dan tetap dicatat oleh operator ya. Jadi jawabannya C ya. Meminta surat izin resmi dari pimpinan instansi. Selanjutnya, salah satu kendala yang sering dihadapi operator dalam layanan peminjaman sarana adalah A. Barang terlalu banyak untuk dipinjamkan sekaligus. B. Pengguna tidak memahami prosedur peminjaman. C. Barang terlalu baru sehingga sulit dicatat. D. Operator tidak memiliki akses ke data BMN. E. Peminjaman barang tidak memerlukan laporan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan banyak pengguna tidak mengikuti prosedur administrasi seperti pengisian formulir atau pencatatan, sehingga menyulitkan operator dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP ya. Jadi jawabannya B ya. Pengguna tidak memahami prosedur peminjaman. Nah, ini yang sering dihadapi oleh operator dalam layanan peminjaman sarana. Selanjutnya, dalam konteks e-government, berikut ini adalah kombinasi sarana dan prasarana yang tepat. A. Jaringan internet. Website layanan publik. B. Website layanan publik, gedung pelayanan terpadu. C. Server data peraturan pelaksana. D. Sistem informasi digital, karyawan front office. E. Meja pelayanan, SOP pelayanan. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan jaringan internet adalah prasarana, sedangkan website adalah sarana berbasis sistem informasi. Kombinasi ini mendukung operasional e-government ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jaringan internet yang merupakan adalah prasarananya, kemudian website layanan publik adalah merupakan sarananya. Selanjutnya, ketika kantor pemerintah mengalami keterlambatan pelayanan akibat kerusakan AC dan pencahayaan, maka yang terdampak adalah aspek A. Sarana digital, B. Prasarana fisik, C. Sarana SDM, D. Prasarana administratif, atau E. Prasarana kebijakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan AC dan pencahayaan termasuk dalam prasarana fisik yang mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi kerja pegawai. Jadi jawabannya yang B, prasarana fisik. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa sarana kantor pemerintah digunakan secara efisien adalah A. Semua alat kantor dipakai setiap hari. B. Tidak ada alat yang rusak dalam setahun. C. Tingkat pemakaian alat sesuai dengan beban kerja. D. Seluruh pegawai memiliki laptop masing-masing. E. Semua dokumen dicetak dalam format fisik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan efisiensi bukan berarti semua alat digunakan terus-menerus, tetapi sesuai kebutuhan operasional.
Penggunaan yang berimbang menunjukkan efisiensi ya. Jadi jawabannya yang C. Tingkat pemakaian alat sesuai dengan beban kerjanya. Selanjutnya, jika sebuah kantor pemerintah mengalami penumpukan dokumen dan alat kantor tidak tertata, maka masalah utama terletak pada A. Kelebihan sarana, B. Ketidakteraturan alur kerja, C. Ketiadaan prasarana penyimpanan yang memadai, D. Kelebihan pegawai, atau E. Ketidakefektifan penggunaan software. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan tanpa ruang arsip atau sistem penyimpanan yang baik, dokumen dan alat bisa menumpuk. Ini adalah masalah prasarana penyimpanan. Jadi jawabannya C ya, ketiadaan prasarana penyimpanan yang memadai. Selanjutnya, salah satu pendekatan dalam peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah adalah prinsip A. Diversifikasi keuangan, B. Reduksi kebutuhan pegawai, C. Penurunan anggaran pemeliharaan, D. Eliminasi pengadaan teknologi baru, atau E. Efektivitas investasi aset. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Efektivitas investasi aset. Kita lihat pembahasannya. Prinsip manajemen aset publik menekankan pada efektivitas penggunaan anggaran dalam pengadaan sarana atau prasarana yang benar-benar menunjang kinerja organisasi ya. Sehingga jawabannya yang E ya, efektivitas investasi aset. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh daripada 60 soal untuk kompetensi teknis operator layanan operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih, banyaknya kita belajar, itu memudahkan teman-teman saat menjawab soal di ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih dan semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.